Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Dia tidak merasa bersalah, ditembak pun siap dia. Ya, kenapa kau sampai hukum ini harus berlaku seperti itu? Betul apa yang dibilang Pak Mahfud, Profesor Mahfud yang sekarang jadi Menko Polhukam. Hukum itu bisa diindustrikan. Ini cobalah, kalau ada orang yang nggak benar, biarkanlah mereka yang nggak benar. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan ketika Anda mengerti bahwa ini salah, katakan salah. Meskipun banyak musuh Anda. Seperti saya, banyak yang nggak suka. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak disukai oleh orang-orang yang jahat, nggak apa-apa. Orang-orang yang licik maksudnya, bukan penjahat yang nggak suka sama saya. Yang nggak suka sama saya adalah aparat yang korup. Ya, seperti tadi saya bilang, saya ini punya ijazah asli. Justru di fotokopi ijazah asli saya, tanpa seizin saya, mereka lagi legalisir tanpa membawa aslinya. Untuk menunjukkan bahwa saya telah menggunakan gelar sebelum waktunya. Ini bagaimana metodenya ini? Ini kan asumsi. Jadi ini mereka itu telah memutarbalikkan hukum suka-suka mereka. Jangan. Kalau kenal sama saya akan bertarung habis-habisan. Ya, dan saya buktikan saya sudah bertarung. Saya di pengadilan negeri itu ya diputus bebas. Atas apa? Tuntutan jaksa 3 bulan. Tuntutan jaksa 3 bulan jauh amat. Dari ancaman 10 tahun dituntut 3 bulan. Itu siapa ya? Mestinya itu pakai akal sehat. Sejak kapan JPU yang cuma pangkatnya rendah ya memiliki kewenangan untuk merubah pasal? Ya namanya pasal ancaman 10 tahun ya tuntut dong 10 tahun. Sesuai kesalahan kalau memang kau punya bukti. Tapi ketika dia disparitasnya begitu jauh, dari 10 tahun jadi 3 bulan, apa yang menjadi alasannya? Ya. Kemudian begitu sudah diputus bebas, masih ngotot mengajukan apa ini? Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dasar Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung itu ada orang-orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, nggak punya moral, nggak punya apa. Mereka pikir saya bodoh. Ya, Mahkamah Agung itu namanya hakim kasasi tidak punya kewenangan untuk menilai fakta persidangan. Menilai materialnya nggak bisa. Itu hanya dia ini kalau hakim kasasi adalah jur, bukan judes faksi. Jadi dia tidak menguji fakta persidangan. Yang memprihatinkan, keluar putusan 2 bulan dari Mahkamah Agung oleh hakim tunggal. Ini pembodohan lagi. Kalau saya ini disidangkan dengan tipiring, maka pakai hakim tunggal. Putusannya Mahkamah Agung kasasi harus hakim tunggal. Saya disidangkan dengan hakim majelis. Tahu majelis? Majelis 3 orang minimal. Ya, ada hakim ketua majelis, anggota majelis. Selalu ganjil. 3 atau 5. Nah kebetulan saya ini kan perkaranya perkara biasa-biasa saja. Jadi hanya 3 orang hakimnya. Kok ucuk-ucuk? Begitu bangganya jaksa kita mau eksekusi. Enak aja mau eksekusi. Emangnya kambing yang mau dieksekusi? Ya, saya akan lawan terus. Ya, saya keberatan dihukum ringan. Kalau memang terbukti saya bersalah, hukum saya sesuai hukum yang berlaku. Kalau saya dihukum dengan dituntut 3 bulan, berarti itu ada 2. Ya, karena jaksa tidak mau tidak mau malu, telah menuntut orang ternyata nggak benar. Kemudian yang kedua apa? Karena ada pesanan, sudah terlanjur dapat duit dari pengorder. Ingat, saya ini adalah terdakwa dari Undang-Undang ITE. Itu polisi dan jaksa, masa nggak tahu?
kalau namanya delik aduan tidak boleh dilakukan oleh lembaga. Mereka paksakan. Pengadilan, mereka sekongkol. Dikiranya saya nurut. Nggak nurut saya. Lawan terus. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Terbukti. Saya punya perjuangan dengan istri dan pengacara-pengacara saya. Kami dimenangkan. Dimenangkan untuk dipindahkan ke pengadilan lain. Nah, sekarang kita tunggu. Lokus deliktinya di mana? Ya, persidangan sudah dilakukan. Itu aturan atau apa? Nanti kita akan apa? Anda terus-terus korek-korek saya akan buka terus. Apa sanksinya saya? Saya cuma seorang diri, saya masyarakat biasa, saya orang kecil. Ya. Tapi ini yang saya hadapi lembaga. Saya akan lihat. Yang pasti sudah ditetapkan tidak boleh lagi diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya. Teman-teman, ya ternyata penyidik tidak semuanya pinter. Ternyata JPU tidak semuanya pinter. Ternyata hakim tidak semuanya pinter. Ya, tidak semuanya jujur, tidak semuanya benar. Lawan. Kalau tidak benar, lawan. Ya. Jadi sekali lagi, saya minta kepada masyarakat Indonesia, sudah waktunya kita bangkit. Kita lawan tirani-tirani kebodohan. Saya bukan anti pemerintah, bukan. Karena saya tahu ini bukan ulah pemerintah, tapi ulah oknum yang tidak mungkin pemerintah akan tahu kalau kita tidak beritahu. Nah, ini saya beritahu kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Lihatlah, ini masyarakatmu yang dikriminalisasi. Makanya saya sekarang ini bela masyarakat-masyarakat yang dikriminalisasi. Gak usah takut, Pak. Ya, lawan. Saya ingin supaya para isu pelancong, ya, pemutar balik fakta ini bisa kita buktikan. Saya sudah buktikan. Undang-undang ITE, pelapornya ketua pengadilan, kecele, ya. Mau dipindah di pengadilan lain, nanti saya akan juga hadapi. Saya akan tanya itu hakimnya. Ya, mana lebih tinggi putusan Mahkamah Agung dengan undang-undang. Ingat, terkait dengan lokus delikti, maka itu adalah undang-undang. Sedangkan penunjukan dari Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agung bukan lebih tinggi daripada undang-undang. Ya, saya hanya ingin mengatakan, kita akan berhadapan. Mudah-mudahan aja hakim menangani perkara kami, mau mendengarkan omongan kami, kemudian Litbang siang menerima berkas perkara kami kalau dilimpah ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena ini sudah ditunjuk Pengadilan Negeri Surabaya, itu bisa mengolah, menganalisa, meneliti perkara ini. Jangan sampai ikut malu, Pak. Ya, saya tidak ada malunya, tidak ada takutnya, tidak ada ruginya. Ya. Saya ini aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Dan saya ini pejuang, petarung. Ya, petarung kebenaran. Bukan ngawur. Jadi saya minta, udah cukuplah saya dikriminalisasi selama ini. Jangan ada korbannya lagi. Jangan ada lagi Allah. Nanti akhirnya kita selek. Ya, mudah-mudahan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ya, kalau menerima limpahan perkara saya itu tolong diteliti, Pak. Pertama, pelapornya adalah ketua pengadilan. Sedangkan laporannya adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ya. Kemudian yang ketiga, pelapornya ketua pengadilan tidak pernah di BAP. Peristiwa hukum itu terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kalau disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, apa maksudnya? Nah, jadi kita akan kembali kepada asas hukum. Kemudian legal standing. Ya. Nah, jadi kita ini akan bicara masalah asas hukum. Ya, legal standing. Kemudian urus kasus isi